Bismillahirrahmanirrahim. Kebahagiaan tempatnya bukan di luar fisik, kebahagiaan tempatnya di mana? Di hati. Yang menguasai hati kita Rabbul Alamin. Dia akan beri kebahagiaan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Memang orang beriman dan bertakwa Allah janjikan banyak ujian, tapi dalam ujian tersebut mereka bahagia. Nabi SAW orang paling bahagia. Orang paling banyak ujian tapi paling apa? Bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di penjara berulang-ulang. 8 kali di penjara sampai meninggal di penjara. Apakah dia sengsara? Jawabannya tidak. Dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'u bi? Madza yaf'alu a'da'i bi? Jannati fi qalbi." Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku padaku? Surgaku di hatiku. Mau mereka bawa saya kemanapun, saya bahagia. Mau dalam penjara, saya bahagia. Mau diusir, diasingkan, saya bahagia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya suatu perkataan emas dia berkata, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga, itu kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Seakan-akan beliau berkata, kalau ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Imannya dengan rukun iman yang 6 ada masalah. Kenapa dia tidak bahagia? Ada masalah dengan imannya. Karena orang beriman pasti bahagia. Sampai sebagian salah berkata, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan naim la jaladuna alaihi." Seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, kata orang soleh tersebut, tentu mereka akan merampas kenikmatan tersebut meskipun dengan pedang ingin rampas kenikmatan yang kami rasakan. Jadi ini poin penting. Kita ini hidup, tidak ada orang hidup tanpa problem. Ada orang hidup tanpa problem? Enggak ada. Mau kaya, mau populer, mau terkenal, mau ustadz, enggak ustadz ya. Mau ngaji, enggak ngaji. Yang enggak ngaji saja dapat masalah, apalagi yang ngaji. Bukankah semakin beriman semakin tinggi ujian? Jelas, Allah sudah Nabi sudah janjikan, Allah sudah janjikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lantas tidak diuji? Omong kosong, enggak mungkin. Ente bilang saya beriman, saya di atas sunnah, kemudian tidak diuji, mustahil. Mustahil. Justru semakin tinggi iman seorang semakin diuji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya", orang yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Ingat, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Kata Imam Syafi'i, ujian kehidupan ini banyak, katsiratun la tanqadi, silih berganti tidak ada hentinya, dan kesenangan datang cuma sesekali. Imam Syafi'i rahimahullah mentakbir tentang apa yang dia alami. Kata dia ujian banyak, tapi orang beriman dalam ujiannya tersebut dia tetap berbahagia. Ini poinnya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq diuji atau tidak? Diuji. Umar diuji enggak? Utsman diuji, Ali diuji, semua diuji. Mereka bahagia? Mereka sangat bahagia. Para ulama diuji tidak? Diuji. Tapi mereka sangat bahagia. Oleh karenanya, jangan bermimpi hidup tanpa ujian. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tanpa ujian, tidak akan terjadi. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tidak diomelin suami, nah, itu mustahil. Apalagi suami mimpi tidak diomelin istri, lebih mustahil. Lebih mustahil. Jangan harap itu enggak ada itu omong kosong ya. Kecuali istrinya bisu atau suaminya beo. Ya udah. Kalau istrinya bisa ngomong, suaminya bisa ngomong, pasti ada omelan, pasti. Ya ada sih, ada yang tidak mungkin ada, tapi 1 di antara sejuta ya, jarang ya, jarang. Hidup pasti ada ujian. Nah, kita enggak mungkin lari dari ujian. Ujian akan datang, dilepas dari ujian satu akan datang ke ujian berikutnya. Hidup ini hanyalah dalam ujian. Allah ciptakan kita untuk diuji. Tidak ada orang nongkrong tidak diuji, enggak ada. Kalau ada orang tertawa, cuma 2 kemungkinan. 1, dia bahagia, dia bisa menghadapi ujian sehingga dia bisa tertawa dalam ujiannya. Yang kedua, dia baru lepas dari ujian tertawa karena akan masuk ke ujian berikutnya. Tidak ada orang tidak diuji. Ini hidup ini memang untuk diuji. Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kau dikasih istirahat sebentar, kemudian dikasih ujian apa? Berikutnya. Karenanya kunci untuk bahagia alladzina amanu wa kanu
yattaqun. Beriman dan bertakwa. Iman jelas, pelajari rukun iman dengan baik. Takwa meninggalkan maksiat. Siapa meninggalkan maksiat, semakin dia kuat meninggalkan maksiat, dia semakin bahagia. Otomatis kebahagiaan itu akan menyertainya, otomatis. Siapa yang berusaha mengikuti petunjuk Allah, dia pasti bahagia. Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini janji Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba hudaya" dalam surat Thaha, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau tidak tersesat berarti selalu dapat apa? Hidayah. Kalau tidak sengsara berarti apa? Berarti bahagia. Berarti bahagia. Caranya gimana? Iman dan takwa. Makanya saya bilang kalau kita di rumah tangga, bagaimana cara bahagia? Bahagia mudah, bertakwa. Sama istri kerja sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam bareng, baca Quran bareng, saling bahu-membahu untuk bersedekah kepada orang lain, saling menjalankan kewajiban, saling mengetahui hak dan kewajiban. Bahagia. Sejauh mana kita taat kepada Allah, semakin bahagia rumah tangga kita. Semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin sengsara. Ini kaidah jelas, semua orang tahu. Tinggal kita mau laksanakan atau tidak. Saya sering sampaikan, bahagia mudah. Ente bangun malam, ente sholat, ente nangis, ente bahagia. Coba bangun malam jam 3, sholat, menangis, ya Allah, bagaimana nasibku di akhir hayatku, ya Allah. Anugerahkanlah husnul khatimah. Ya Allah, bagaimana aku di alam barzah, nangis. Ya Allah, saya ini siapa? Amal saya tidak ada, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu, nangis. Ya Allah, bagaimana kalau saya dibangkitkan? Dosaku masih banyak. Nangis. Dalam tangisan tersebut Allah beri apa? Kebahagiaan. Sementara orang di luar sana ketawa ketiwi, tahu-tahu narkoba. Enggak bahagia. Ketawa si ketiwi sana bawa barang-barang mewah, jalan ke luar negeri, pulang-pulang apa? Narkoba. Berarti tidak ada kebahagiaan. Sampai saya diceritain ada seorang cerita. Ustaz, saya tahu ada seorang. Dia YouTuber tampil menunjukkan kebahagiaan apa? Rumah tangganya. Ternyata tidak bahagia. Cuma ingin kelihatan bahagia di hadapan publik. Dia sendiri tidak bahagia. Dan saya kenal satu orang juga, saya kenal langsung. Masalah dia sama istrinya. Tampil di luar, Masya Allah bergandengan. Padahal sudah bertahun-tahun tidak berhubungan intim. Di luar, hanya semu di luar. Duit banyak tapi tidak ada kebahagiaan. Karenanya alhamdulillah Islam ini adalah agama yang adil. Mau bahagia semua orang bisa bahagia. Syaratnya cuma iman dan takwa. Iman dan takwa. Kita kembali. Ya, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman yang bertakwa. Takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Dosa kecil maupun dosa besar. Inilah sumber kebahagiaan. Ya. Kata Allah, kata seorang penyair, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun besar, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Duri kecil, duri besar, dia waspada. Jangan sampai dia injak duri kecil atau duri besar. La tahqiranna saghiratan, jangan sepelekan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung merupakan kumpulan dari kerikil atau batu-batu atau pasir-pasir kecil. Anda ingin bahagia, tinggalkan maksiat. Itu sederhana.